Hai semuanya, kembali lagi di channel Technology of Society. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi sebelumnya dari materi probabilitas dan statistika, yaitu regresi linear. Nah, sebelumnya kita membahas itu regresi linear sederhana. Sekarang kita membahas regresi linear berganda. Nah, sebelum kita masuk ke regresi linear, kita kembali lagi membahas konsep dari regresi linear tersebut. Nah, regresi linear atau persamaan regresi adalah satu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel, yaitu hubungan keterkaitan antara satu atau beberapa variabel yang nilainya sudah diketahui dengan satu variabel yang nilainya belum diketahui. Sifat hubungan antar persamaan merupakan hubungan sebab akibat atau disebut dengan hubungan kausalitas. Nah, variabel yang nilainya akan mempengaruhi variabel tersebut disebut dengan variabel bebas atau biasa disebut dengan X. Sedangkan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain disebut dengan variabel tergantung atau variabel tak bebas, yaitu Y. Nah, analisa regresi linear. Yang pertama itu, secara umum, regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel atau variabel tak bebas atau variabel respon dengan satu atau lebih variabel bebas atau variabel penjelas. Yang kedua, hasil dari analisis regresi merupakan suatu persamaan, yaitu persamaan matematika. Persamaan tersebut digunakan sebagai prediksi. Jadi, analisa regresi linear ini adalah digunakan untuk sebuah prediksi, data prediksi atau nilai prediksi, dan lain-lainnya. Dengan demikian, analisis regresi sering disebut dengan analisis prediksi. Yang ketiga, analisis regresi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu analisis regresi sederhana atau analisis regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Nah, analisis regresi sederhana atau tunggal itu sebelumnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang kita akan bahas yaitu analisis regresi ganda. Nah, regresi sederhana sudah saya jelaskan. Yang kedua itu regresi berganda, digunakan untuk analisis hubungan dua atau lebih variabel bebas, misalnya X1 dan X2 dengan satu variabel terikat yaitu Y. Nah, selanjutnya kita akan contohkan bagaimana regresi linear berganda ini pada Excel. Langsung aja kita ke Excel. Oke, kita sekarang sudah berada di Excel. Di sini kita mempunyai sebuah studi kasus yang berisikan nilai akhir kimia, ujian, frekuensi membolos, nilai kuis, dan seterusnya. Di sini kita akan mencari prediksi nilai ke-13 menggunakan regresi linear berganda. Oke, langsung saja di sini. Sebelumnya saya jelaskan di sini kita mempunyai sebuah bantuan matriks. Nanti gunanya untuk membantu kita mengisi ini supaya kita bisa mencari nilai B1, B2, dan seterusnya. Karena rumus dari regresi berganda yaitu Y sama dengan B1 tambah B2 kali X1 tambah B3 kali X2 tambah B4 kali X3. Oke, di sini kita langsung aja. Di sini jumlah sama dengan sigma, ya kan, diminta sigma. Sigma itu adalah jumlah dari semua data ini, maka sama dengan sum tab, kita blok, tutup kurung, langsung aja kita drag aja nih kanan supaya rumusnya tersalin. Oke, selanjutnya ke sini X1 kali Y, X1 kali Y kali Y, enter. Ini kita geser dulu. Selanjutnya X2 kali Y. Selanjutnya X3 kali Y. Kita blok, terus kita drag aja ke bawah. Oke, selanjutnya X1 kali X2, X1 kali X2, enter. X1 kali X3, X1 kali
X3, enter. Selanjutnya X2 kali X3, enter. Kita blok, terus kita drag ke bawah. Oke, selanjutnya X1 pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, selanjutnya X3 pangkat 2. Oke, kita blok dan kita drag. Oke, sip. Selanjutnya baru kita menggunakan tabel ini, karena kita sudah mendapatkan sigma semuanya, sigma Y, sigma X1 dan seterusnya. Baru kita pindah ke sini. Matriks A itu rumusnya N itu kita ketahui banyak datanya itu adalah 12. Selanjutnya sigma X1 selanjutnya sigma X2, selanjutnya sigma X3. Kita ikuti aja nih tabelnya. Sigma X1 lagi, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2. Oke, sigma X2 X3. Ini sigma X2, sigma X1 X2. Nih, selanjutnya sigma X2 kuadrat, selanjutnya sigma X2 X3 juga. Oke, selanjutnya sigma X3, sigma X1 X3, sigma yang ini X2 X3, selanjutnya sigma X3 pangkat 2. Selanjutnya yaitu matriks H. Matriks H itu sigma Y sama dengan sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X3Y. Nah, untuk mencari A1, A2, A3, dan A4, nanti setiap kolomnya ini kita ganti dengan nilai matriks H. Nah, untuk matriks A1, kolom pertama ini, kita ganti dengan nilai matriks H. Oke, kita buat. Kita drag aja langsung tersalin ya. Selanjutnya ini enter. Ini kita drag ke kanan dulu, selanjutnya baru kita drag ke bawah. Nah, untuk matriks H2 ini sudah saya buatkan. Di kolom kedua itu diganti dengan nilai H nya. Oke, kita buat di sini. Kolom pertama ini kita drag, selanjutnya H kita drag juga, baru selanjutnya 3, kolom ketiga kita drag ke kanan, baru kita drag ke bawah. Nah, ini kita isi aja dulu ya nilai H nya. Oke. Ini kita salin, drag, selanjutnya yang ini kita drag ke kanan, baru kita drag ke bawah.
Oke, kita review dulu setiap matriksnya supaya nanti tidak salah. Ini sudah benar, kolom pertama diganti dengan H, ini benar, kolom kedua diganti dengan H, ini juga benar, kolom ketiga diganti, ini juga benar. Oke, selanjutnya kita ke determinan. Ini tidak digunakan lagi. Determinan rumusnya itu sama dengan M determ, kita blok matriks A, tutup kurung, enter. Selanjutnya ini determinan A1, kita buat dulu determ blok, enter. Coba kita tes lagi, blok, kita tutup kurung, enter. Aduh, salah, kita lupa memasukkan determnya. M determ. Oke, kita blok. Determ 2, M determ sama, kita blok juga, tutup kurung, enter. Yang D3 nya A3 nya tunggu, kita lupa lagi nih. M determ blok, tutup kurung, enter. Sama M determ blok, tutup kurung, enter. Nah, ini nilai determinannya sudah dapat. Oh, tunggu, ini sepertinya kita ada yang salah ini. Ini kok nilainya lebih tinggi nih. Coba kita lihat lagi tabelnya. Oke, kita lihat dulu tabelnya. Karena nilai determinan A1 ini kok lebih tinggi nih. Oh, ini rumus di sini salah saya buatnya. Ini seharusnya X1 kali X3 di kolom kedua. X1 X3. Nah, ini baru benar. Oke, ini baru benar. Karena nilai ini lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga seharusnya itu salah. Nah, ini yang benarnya. Oke, langsung kita masuk ke nilai B1. Sama dengan A1 bagi dengan determinan A, enter. Selanjutnya determinan A2 bagi A, enter. B3 itu determinan A3 dibagi dengan determinan A, enter. Determinan A4 dibagi dengan determinan A. Oke, nilai B1 sampai B4 sudah kita temukan. Selanjutnya kita masuk ke rumus regresi berganda. Karena kita ingin mencari data ke-13. Oke, kita buat data ke-13. Di sini kita buat X1-nya. X1 tadi itu adalah ujian, X2 frekuensi bolos, nilai kuis, X3. Kita random aja nih nilainya. Sini kita memprediksi nilai akhir kimianya atau Y-nya, variabel Y. Kita buat X1-nya misal 70, X2-nya 3, X3-nya 80. Nah, Y-nya berapa? Kita cari di sini. Kita buat sama dengan B1 ditambah dengan B2 dikali dengan X1 ditambah dengan
B3 dikali dengan X2 ditambah dengan B4 dikali dengan X3. Bentar. Nah, inilah hasil dari mencari regresi berganda untuk data ke-13 variabel Y-nya. Kita besarkan. Nah, sama dengan oke. Nah, ini dia nilai ke-13 itu Y-nya adalah 93, cukup tinggi. Nah, ini cara manualnya kita mencari data ke-13. Kita mencari B1 dan B2 sampai B4 nya. Selanjutnya saya akan mengajarkan cara otomatisnya atau cara cepatnya, karena ini cara manual, kan agak lama nih nyarinya. Kita buka di file, option, ini add ins, klik ini. Nah, nanti di sini akan muncul namanya analisis toolpack yang ini. Nah, teman-teman tekan yang di sini analisis toolpack-nya, base to go dan oke. Nanti baru dia aktif. Karena kita sudah aktifkan, kita oke kan. Selanjutnya kita buka di data. Di sini data analisis, kita cari regression. Nah, ini dia. Kita oke. Nah, di sini input Y range. Berarti menginputkan nilai Y-nya. Berarti kita blok aja ini nilai Y-nya. Misalnya input X sama X ini kita dari X1 sampai X3 sampai ke bawah. Nah, oke. Tinggal kita oke kan ya. Nah, nanti dia muncul ke lembaran baru. Nah, nilai B1 dan B4-nya itu di sini. Jadi intercept X variable ini kita copy. Kita lihat apakah nilainya sama. Tunggu. Di sini saya buat dulu. B1 sama dengan ini. B2 sama dengan, kita buat dulu, B3 sama dengan B3 sama dengan B4 sama dengan oke. Kita kopikan nilai yang tadi ya. Ini Y. Apakah nilai yang kita cari itu sama dengan cara otomatis tadi? Tunggu. Kita copy. Oke, B ini B1 ya. Ini B1, B2, B3 dan B4. Dilihat. B126 sama, variabel B2-nya juga sama, B3-nya juga 0,28 dan B3-nya minus 0,0357. Nah, dengan cara cepat ini kita tidak perlu mencari dengan cara yang sepanjang ini. Kita membuat matriksnya, mencari X1, X2-nya, tidak. Kita cuma menggunakan cara cepat. Kita ambil nilai Y dan X-nya, maka nilai B1, B2, B3, dan B4 itu jumpa. Nah, ini atau teman-teman ingin membuat merubah-rubahnya juga bisa. Kita misal kita buat 80, X2-nya 5, ini 70. Nah, nilainya nih, prediksi nilainya itu 103. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan
Mohon dimaafkan apabila ada teman-teman yang kurang mengerti, bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian, terima kasih.